Oke, Pak Sukri. Siapa dulu Pak Sukri? Ya, Pak Ento. Artinya kita di sini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ento. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada gerangan apa ke sini, Pak ya? Ya, Pak. Terkait dengan apa yang saya alami pada akhir-akhir ini, Pak. Terkait dengan proses pembelajaran kami di SMK, karena di kelas 12 itu kan di semester 1 ini itu ada praktek kerja lapangan, Pak. Dengan adanya praktek kerja lapangan itu dibagi atas dua sesi, dikarenakan karena tidak mencukupi dari kuota yang ada di perusahaan yang ada di Bintan ini. Jadi kami kerjasama dengan Humas untuk siswa yang kelas 12 itu kami berangkatkan setengahnya, Pak. Setengahnya dengan kategori siswanya yang disinyalir siap untuk melaksanakan kerja praktek dan mereka sanggup dan juga terkait dengan kemampuan masing-masing siswa tersebut. Jadi siswa yang tidak dapat praktek di semester ini, mereka akan kami berangkatkan di semester 2 nanti. Hal yang kendala kami di jurusan sekarang dengan siswa yang memang yang kondisinya agak berbeda dengan gelombang yang pertama ini. Di dalam proses pembelajaran kami temukan hal-hal yang kurang semangat gitu, Pak. Jadi mereka kadang-kadang kurang semangat, kurang termotivasi, terus mungkin mereka merasa apakah nanti mereka siap untuk terjun ke dunia industri. Itu yang saya rasakan pada saat ini, Pak, di kelas 12 ini dalam proses pembelajaran. Demikian, Pak Ento, hal-hal yang saya rasakan pada saat ini. Oh, berarti ini kekhawatiran Bapak mengenai ini ya Pak ya, berarti permasalahannya itu anak SMA SMK kelas 3 yang mau praktik di lapangan ya, kesiapan mereka ya Pak ya. Ya betul, Pak. Mereka yang gelombang 2 ini agaknya kurang termotivasi dan kurang siap dengan hal-hal yang nantinya akan mereka lakukan di perusahaan. Demikian. Menurut Bapak ya, bagaimana rencana Bapak untuk menangani ini, Pak? Saya coba melihat juga, Pak, dari kemampuan dari siswa yang tinggal ini. Ini kekhawatiran saya. Saya akan mencoba memotivasi mereka, mungkin secara intern dulu. Kami bekerjasama dengan rekan sejawat untuk melakukan motivasi mereka, dan juga itu yang pertama yang akan kami lakukan. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan dengan koordinasi dengan sekolah-sekolah. Mungkin alternatif lain bisa kita lakukan dengan mengadakan yang pertama dengan menghadirkan guru tamu mungkin, Pak. Dengan adanya guru tamu yang ada di perusahaan, kita hadirkan di sekolah, mungkin mereka siswa yang ada di sekolah yang belum melaksanakan praktek, mungkin mereka akan mendapatkan pemahaman tentang kerja industri. Artinya mungkin mindset-nya akan berbeda kalau dari kami dari sekolah. Mungkin dari mereka yang sudah berpengalaman di industri, mereka akan bisa memberikan penguatan-penguatan dan memotivasi bagaimana budaya kerja, apa yang akan mereka lakukan di perusahaan nantinya. Mungkin itu langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Yang kedua, mungkin ada beberapa alternatif juga, Pak. Mungkin dengan kunjungan industri, mungkin, Pak, dengan adanya kunjungan industri, mereka kita bawa, mereka melihat apa sih yang dikerjakan di perusahaan, dan tentunya ini akan menambah semangat mereka juga
untuk mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran untuk bekal mereka nanti berada di perusahaan. Demikian Pak, yang mungkin yang bisa saya coba untuk meningkatkan motivasi diri siswa yang separuh yang masih tertinggal. Demikian Pak Prianto. Iya Pak, dari 4 kegiatan tadi ya Pak, mulai dari kolaborasi dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian mendatangkan guru tamu serta mengajak siswa untuk ke kunjungan istri itu. Nah, apa yang kira-kira ukuran keberhasilan dalam kegiatan ini Pak? Ya Pak, ukurannya dengan adanya motivasi dari intern sekolah, kami dari guru-guru produktif, dan juga ditambah dengan menghadirkan guru tamu. Mungkin dari situ akan terlihat mungkin siswa ini akan semangat gitu, mereka akan terbawa, mereka akan menambah motivasi dari apa yang mereka dapatkan, informasi dari guru tamu tersebut Pak. Terus yang dengan adanya kita bawa mereka kunjungan industri, mungkin mereka sudah melihat secara langsung apa yang akan dikerjakan rekan-rekannya yang sudah melaksanakan praktek, dan juga mereka bisa mungkin bertanya dengan orang-orang yang memang berada di perusahaan itu sendiri. Artinya kami memberikan nyata di dalam dunia pendidikan terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Demikian Pak yang bisa ide yang mungkin saya akan lakukan motivasi dan semangat siswa yang akan melaksanakan praktik. Oh, idenya bagus sekali Pak tadi Pak. Nah, untuk menjalankan ide itu kira-kira ada nggak Pak ya hambatan atau gangguan yang bisa yang dapat menghalangi kita untuk mencapai agar para siswa dapat melakukan praktik di industri dengan baik itu ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak ya tujuan? Kira-kira apa gangguan dan hambatannya ya Pak ya? Untuk sejauh ini mungkin hambatannya tidak terlalu besar Pak. Yang penting mungkin kita tetap kolaborasi dengan dunia usaha industri dan menjalin kerjasama, dan tentunya mungkin kita harus proaktif juga, mungkin jumpa dulu dengan pihak perusahaan dan membicarakan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan tentunya nanti apa yang menjadi kebutuhan industri yang ada di sekolah, karena memang kami merasakan karena siswa inilah yang akan nantinya mengisi di dunia pendidikan, dan mereka akan bekerja di perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk tantangan tidak ada, yang penting kita berani mencoba dan menjalin kerjasama yang kuat dengan perusahaan, tentunya dunia usaha dan dunia industri. Hal inilah yang membuat keyakinan saya tersebut mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Demikian Pak. Bagus Pak rencana aksinya Pak, kita kolaborasi dengan dunia industri kepada anak-anak kita ya Pak ya. Kemudian Pak, kan itu tadi ada gangguan, kalau hambatan kan tidak ada Pak. Nah sekarang kalau gangguannya itu kan perlu kita antisipasi Pak. Nah kira-kira agar gangguan itu meminimalis dan mengganggu kegiatan kita ini, apakah rencana Bapak untuk menanggulangi gangguan tersebut Bapak? Maksudnya apakah ada strategi khusus untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul di dalam kegiatan yang akan kita lakukan atau aksi yang kita lakukan agar para siswa dapat melakukan praktek di industri dengan baik dan mereka mencapai tujuan yang baik juga, baik menjaga nama sekolah dan kompetensi pun semakin meningkat gitu Bapak. Ya Pak, dengan pelaksanaan kegiatan praktik ini tentunya ini hal yang harus mereka laksanakan, dan tentunya kita sebagai
guru dan juga dari praktisi pendidikan memang harus proaktif untuk melakukan hal-hal kerjasama dengan perusahaan. Jadi ini yang mungkin saya lakukan ke depannya, mudah-mudahan ini bisa kami menguatkan kekuatan yang ada di sekolah. Demikian. Oh iya. Berarti kita harus bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah itu ya Bapak ya. Iya Pak, silakan. Mungkin itu yang bisa kami lakukan untuk waktu dekat ini Pak. Nah, itu kan menjadi komitmen Bapak untuk menjalankan aksi agar kegiatan di praktik mesti dapat berjalan lancar Bapak. Nah, kira-kira untuk agar rencana aksi ini kita berjalan lebih lancar lagi, Bapak bisa mengandalkan atau kira-kira pihak mana yang dapat membantu Bapak agar rencana aksi itu dapat berjalan lancar Bapak? Ya Pak, untuk menjalankan kegiatannya tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di jurusan dan tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah dan kerjasama dengan pihak humas akan mencoba menghubungi pihak perusahaan dan bila mana tentunya kami akan langsung mengunjungi dari perusahaan itu sendiri Pak. Insyaallah untuk aksinya saya akan laksanakan secepatnya, mungkin minggu depan sudah bisa kita lakukan. Oh, bagus Pak. Saya sangat mendukung kegiatan ini Pak. Nah, nanti saya minta kita bersama membuat rencana tindak lanjut Pak dari kegiatan ini agar nanti ada berkelanjutan kegiatan kecil ini, jadi saya pun bisa mengetahui ke depan Bapak apa yang dilakukan Bapak, apakah tingkat keberhasilan yang sudah kita rencanakan ini dapat sesuai dengan tujuan kita akan membuat anak-anak bisa praktik di industri dengan baik Bapak. Kira-kira rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini apa ya? Ya Pak, rencana tindak lanjutnya akan kami lakukan secepatnya. Minimal minggu depan kita akan laksanakan. Ini kami akan koordinasi dengan pihak sekolah dan tentunya akan menghubungi dari industri. Demikian Pak, yang saya yakini keberhasilannya akan bisa dicapai. Alhamdulillah Pak, saya tunggu tindak lanjut dari sesi ini pertemuan selanjutnya dan saya berdoa semoga apa yang telah Bapak rencanakan tadi dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin sehingga kegiatan praktik di industri anak-anak kita dapat bisa berjalan lancar dan kompetensi anak-anak kita semakin meningkat dengan praktik di industri tersebut. Terima kasih Pak waktunya pada kali ini. Ada lagi tidak Pak yang perlu mau disampaikan Pak? Tidak Pak, terima kasih banyak Bapak sudah merespon dan menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang akan saya gunakan untuk perkembangan dari proses pembelajaran tentunya kelas 12 ini. Nanti akan kami hubungi Bapak lagi untuk tindak lanjut berikutnya. Mudah-mudahan nanti Bapak berkenan lagi untuk jumpa dengan saya sendiri. Oke lah. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya semangat ya Pak ya untuk kemajuan anak-anak kita dan sekolah kita. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di SMA, di SMKG. Iya. Oke Bapak, gantian langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suaryan, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Bapak sudah datang malam ini. Mungkin kita
bisa ngobrol tidak lama ya Pak ya, kurang Iya. mungkin 10 sampai 15 menit. Barangkali apa ya yang akan Bapak sampaikan dengan pertemuan pada malam hari ini? Begini Pak, saya tuh tadi masuk kelas tadi pagi, kemudian saya kan kerjanya kalau saya bagi berapa kelompok Pak. Nah di dalam kelompok itu ternyata ada siswa itu yang dia itu sangat apa itu namanya istilahnya tuh dia itu ingin menguasai dan tidak mau mengalah dan tidak mendengarkan orang lain. Jadi dia itu bekerja sama dengan orang lain itu dia tidak bisa. Jadi dalam satu kelompok itu dia saja yang mengerjakan. Walaupun ya Pak ya secara akademik anak itu pintar saya akui Pak, tapi secara sosial dia itu belum bisa sosialnya kurang bagus lah Pak saya nilai karena dia terlalu egois dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Padahal kelompok yang lain tuh mereka mau bergotong royong bersama-sama mengerjakan tugas atau LKPD secara bersama-sama. Tapi yang satu kelompok ini Pak, yang itu ada satu orang yang sangat mendominasi. Jadi pasien kawan-kawannya dia tidak bisa belajar dengan maksimal karena semua yang kegiatan LKPD dikerjakan oleh satu orang itu Pak. Ya berarti pada proses pembelajaran Bapak temui ada salah satu siswa yang memang proaktif sekali Pak ya. Iya Bapak. Yang beraktivitas tersebut mungkin terjadi perbedaan siswa ini merasa mungkin mereka merasa lebih bisa dan lebih dari teman-temannya, akhirnya siswa ini tidak bisa kerjasama, mungkin dia melakukan pekerjaan sendiri, lebih cenderung untuk melakukan hal tersebut. Apakah demikian ya Pak Yanto yang Bapak maksudkan? Iya Bapak. Nah saya itu kadang kalau sedang tadi saya juga sudah panggil khusus dia Bapak di kelas, tapi dia setelah dipanggil itu kan dia tetap saja dia tetap mengerjakan sendiri kan. Kemudian dia terlalu kawan-kawannya diajukan jadi tidak diperhatikan itu Pak. Jadi hasil kerja kelompok dia itu hasil kerja dia Pak, itu bukan hasil kerja kelompok dia begitu Bapak. Berarti siswa ini lebih cenderung bekerja sendiri ya Pak ya? Iya dia tidak. Jadi kira-kira dengan adanya siswa salah satu ini, apa ya kira-kira yang akan Bapak lakukan yang nantinya akan merubah perilaku dan tentunya dia akan kembali ke komunitas kelompoknya kan gitu ya Pak. Artinya mungkin Bapak mengharapkan dianya siswa ini bisa berkolaborasi, bersosialisasi dan tentunya juga bisa bersama dengan rekan sejawat. Kira-kira apa yang akan Bapak coba untuk melakukan hal tersebut, Pak? Mungkin kalau saya Pak, saya nanti berpikir kalau di kelas dia tidak bisa diberitahu secara baik, mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK untuk agar para siswa ini dia mengerti kebutuhan siswa sebagai makhluk sosial. Nah, ketika di kelas mungkin jelas saya kasih tahu tadi malu Pak sama teman-temannya, jadi tidak mau berita. Mungkin ketika saya panggil secara personel bersama wali kelas dan guru BK mungkin bahasanya mungkin lebih bisa saya perbaiki lagi untuk penyampaian mengenai untuk menyadarkan siswa kalau dia itu dalam hidup itu tidak baik kerja sendiri, lebih baik bekerja sama dan bergotong royong dengan yang lain. Oke Pak, berarti adanya kolaborasi ya Bapak dengan wali kelas dan tentunya mungkin dengan pihak orang tua ya Pak ya, dengan sekolah untuk membawa siswa ini biar dia ini beradaptasi dengan untuk berikutnya rencana aksinya Bapak
untuk rencana aksi saya, Bapak, itu pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan wali kelas bagaimana kebiasaan. Mungkin dia lebih tahu, wali kelas lebih tahu kondisi anaknya, kenapa dia bersikap seperti itu di sekolah. Nanti kalau misalnya saya perlu berhubungan dengan orang tua, mungkin ya kita adakan dengan orang tua, sehingga kita tahu latar belakang keluarga beserta bagaimana keseharian di rumah, sehingga nanti bisa kita jadikan bahan untuk menyelesaikan anak untuk memahami pentingnya kehidupan bersosial dan bersama dengan lain. Oke Pak, ya Pak, saya rasa dengan apa yang Bapak lakukan tadi sudah cukup baik, dan tentunya perlakuan terhadap siswa tersebut dan juga satu hal yang memang kita lakukan. Ini hal tersebut akan bisa berhasil. Baik Bapak, kira-kira dengan kegiatan ini kapan ya Pak akan Bapak untuk berinteraksi dengan siswanya dan tentunya dengan melalui wali kelas mereka sendiri? Kalau saya rencananya besok pagi saya koordinasi dulu dengan wali kelas, kemudian setelah itu koordinasi dengan pihak kita, baru saya dengan orang tua, baru saya akan mungkin dalam 1 minggu insya Allah saya bisa mencari atau menemukan kenapa siswa itu jadi egois, tidak bisa bekerjasama dengan orang lain. Kemudian dari situ, setelah itu baru kami berdiskusi solusi terbaik untuk dia bagaimana. Betul lah sama ya. Oke Pak, baik Pak, mudah-mudahan dengan langkah yang dilakukan tentunya akan membawa sesuatu. Mungkin itu saja mungkin Pak, karena mendoakan Pak akan bawa siswanya untuk kembali dalam besar bersama temannya, dan dia tidak hadir sendiri dalam proses. Baik Bapak Suharyanto, mungkin bisa kita dalam minggu berikutnya bisa kita bersamakan Pak Yanto. Ya Pak, nanti saya minggu depan akan ketemu Bapak lagi setelah saya mendapatkan istilahnya kenapa siswanya kok dia cenderung sikap seperti itu. Nanti minggu depan saya minta bantuan Bapak untuk solusi yang terbaik nanti bagaimana Bapak, karena nanti saya perlu bantu untuk tindak lanjut dari kegiatan ini sehingga nanti saya mendapatkan solusi terbaik dari masalah siswa ini Pak. Oke, Pak Yanto, mudah-mudahan ini terlaksana baik dan dengan lancar. Kemudian kita tutup ini Pak Yanto, mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Yanto. Ada 4 pertanyaan. Atau perlu di screen nggak? Print screen. Akan diri pada saat latihan coaching ini. Nama saya Sukriyandi. Yang pertama, untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saling menghargai dan memahami tujuan yang akan disampaikan dan adanya kemitraan, sehingga si coach atau guru yang si coach ini terhadap ini leluasa untuk menyampaikan masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa harus mencoba dan mencari menemukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang harus saya coba mendalaminya dan perbanyak latihan. Dan yang ketiga,
apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi pressure untuk kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu selalu memberikan respon dan sudah mempunyai gambaran pertanyaan yang akan diajukan dan tentunya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Yang berikutnya, yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Tentunya kita selalu mengikuti alur-alur dalam coaching, yaitu dengan alur tirta dan akan terus berlatih dan untuk melakukan praktek coaching dan merefleksinya apa yang masih kurang. Untuk umpan balik dari coach, itu pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang dan nyaman dalam berbagi untuk menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan merasa dihargai serta diberikan ruang untuk menceritakan keadaan yang sedang terjadi. Demikian Pak Yanto yang menjadi refleksi saya pada malam ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Ya, sama-sama Pak. Sekarang gantian saya Pak. Ditutup share screen-nya Pak. Oke Pak. Gantian ya Pak ya. Yes. Nanti saya ke sana. Oke, sudah Pak. Ya Pak. Sudah mengisi diri mengenai dalam latihan coaching. Nama saya Suharyanto. Di sini refleksi diri saya pertama, apa yang sudah berjalan dalam proses percakapan ini ya sudah berjalan dalam percakapan ini adalah alur percakapan dengan menggunakan alur tirta, di mana interaksi atau hubungan antara coaching, ada coach dan coachee itu sebagai bentuk kemitraan yang nanti tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali ide-ide kreatif dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian untuk menghadirkan, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh. Yang saya lakukan adalah dalam proses untuk mendapatkan kehadiran penuh adalah mempersiapkan kebutuhan coaching secara detail agar tidak mengganggu konsentrasi pada saat coaching. Selain itu, saya akan memperhatikan setiap ekspresi mimik muka, gerak badan, atau kata-kata yang bersenderung diulang oleh dari coaching. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah saya akan terus melatih diri saya agar mampu menerapkan kehadiran penuh sebelum dan selama proses coaching. Kemudian saya akan berlatih menjaga emosi agar tetap di kondisi netral, tidak membuat asumsi dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian refleksi yang ketiga yang perlu saya perbaiki adalah saya akan belajar lagi untuk menambah luas pengetahuan saya untuk memahami makna yang tersirat dan tersirat dari kata, dari kalimat yang digunakan dalam proses coaching. Nah, teman balik dari coaching yaitu apa yang saya rasakan, apa yang Anda rasakan pada saat itu. Saya dalam proses ini sangat senang karena solusi yang saya dapat dari pihak pemikiran saya sendiri berdasarkan pertanyaan atau simulasi pertanyaan dari coach. Pada saat itu saya harus betul-betul terbuka sehingga mengumpulkan ide kreatif untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu Pak yang dari saya mengenai hasil refleksi diri saya mengenai kegiatan malam hari ini. Oke Pak. Ada yang sama loh Pak. Apa yang samanya Pak? Membuat pertanyaan berbobot yang nomor 2 itu. Iya. Yang refleksi itu, iya kan? Betul. Artinya kita menghubungkan alur dari permasalahan itu kira-kira kita harus mencari arahnya mana yang penyelesaiannya kan gitu kan. Iya, kita harus pandai membuat pertanyaan yang memunculkan si coach itu untuk berpikir kreatif gitu ya Pak ya. Ya berarti kita harus mengarahkan gitu kan ya biar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya kalau pertanyaan kita tidak menjurus ke sana mungkin saya rasa si coach ini akan bingung
kita seolah-olah membawakan ide-ide mereka gitu ya, padahal ini kan nggak boleh kita lakukan gitu kan. Tapi Iya, kita iya. pancing juga Pak untuk mengarahkan permasalahan dari si Koci ya, ini yang harus kita pahami betul gitu. Iya Pak, berarti kita harus anu ya Pak ya, Ya, pandai kayak kalau kita mancing itu kita harus umpannya kalau untuk memancing udang kita memancing sotong kita ya, atau cumi-cumi kita harus pakai udang itu kan disukai sama itu sama sotong atau gurita. Kemudian kalau kita memancing ikan selar kita gunakan ikan yang di karang. Nah itu kan berarti kita harus bagaimana umpan kita itu pas untuk dalam membuat pertanyaan dengan si coach itu ya Pak ya. ya betul Pak. Karena kita kan terbiasa nih dengan mindset ya, kita mindset Nah, belajar dari pengalaman orang yang sudah melakukan. Jadi dengan hal tersebut kita kan merasa eh, kalau kita sebagai coach, mungkin yang si coach ini baru mulai melakukan kegiatan, kita udah merasa berpengalaman. Artinya ini kan iya, emosi ini tidak boleh kita bawakan karena eh, kita mendikte dan melakukan perubahan tanpa membuat si coach ini belum tentu nyaman dengan apa yang menjadi ide kita kan. iya. Makanya kita tidak boleh menghadirkan dunia kita ke dunia dia Pak, karena kita tidak boleh apa istilahnya itu kita harus netral, tetap waras dalam dalam menghadapi curhatan dari coach. Nah, itu bagaimana kita tetap netral, tak boleh membuat kesimpulan itu Pak. Kadang kalau selama ini kan kita waktu di supervisi kan kadang kita cuma di judgement. Nah, Ya, kemudian apa yang kurang nanti kan itu kan tidak boleh lagi. Makanya selama coaching ini mungkin ya kita harus berpikirnya itu berpikir positif dan dia berpikir netral dan membidik atau mengarahkan pertanyaan ke arah alur theta yang dimana dapat memancing kompetensi atau permasalahan itu dipecahkan sendiri oleh para coach ya Bu ya Pak ya. ya betul mungkin Pak. Karena di sini nampaknya saya lihat yang ditekankan adalah eh, coach-nya Pak. Nah, Iya kalau si Pak. coach ini kan hanya menceritakan apa yang jadi permasalahan. Jadi yang berperan itu adalah ya tentu si coach ini kan Iya. yang membantu gitu kan, bukan bukan langsung menyatakan bahwasanya menyelesaikan masalah si coach ini sendiri, tapi hanya sebagai fasilitator gitu kan. Ya, ya, ya. Cuma yang jadi pertanyaan saya nih Pak Yanto, apakah dalam melakukan hal ini si coach ini perlu tahu enggak dengan hal-hal yang sebenarnya di dalam konteks coaching ini ada alur tirta gitu maksudnya. Oh, kalau seharusnya kita nggak perlu ngasih tahu dulu ya kalau Ya, alur theta itu ya. Karena kita ya, mungkin alur theta sebagai cara kita saja lah Pak. Mungkin kalau yang lain bisa menggunakan alur yang lain kan kita akan tahu belajarnya alur theta berarti kita coaching nggak usah tahu lah alur theta ini atau kalau perlu kalau kita anu lah Pak apa kalau bisa kita diseminasikan alur theta ini ke kawan-kawan. Jadi nanti kan kalau kita sudah bisa mempraktekkan alur theta kemudian kita berharap kawan lain juga bisa. Mas Sukri sudah selesai, Pak Yanto belum? iya, oke Pak Yanto. Bukan Bu, kami diskusi nih Bu. Udah Bu. Nah, Udah nanti jam 8.20 masuk ke itu aja ya, ke main room Ya, ya. Ya Bu. 8.20 ya, 2 menit lagi ya. Ya, Ya, Bu. 20.19. Oke Bu, makasih Bu informasinya Bu. Ya. Oke Pak, kita keluar deh Pak ya. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.